Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali kita di malam hari ini dalam acara Obrolan Budaya. Tentunya satu acara yang membahas mengenai budaya, tradisi, dan kuliner khas daerah. Episode malam hari ini kami dari RRI Banda Aceh akan menghadirkan dan membahas mengenai daun pegaga yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai daun pegagan. Nah, tanaman ini sering dijadikan makanan khas, begitu juga di Aceh, makanan khas Aceh, menjadi lalapan, menjadi jus, dan hingga menjadi sambal. Nah, kalau di Aceh dikenal sebagai sambai un pegaga. Nah, apa saja keistimewaan daun pegaga ini, bagaimana manfaatnya saat momen puasa, dan bagaimana pula inovasi produk berbasis daun pegaga ini di era sekarang. Nah, mengenai hal ini, pemirsa dan pendengar RRI Net, bersama kami sudah ada dua orang narasumber spesial yang akan kami ajak berbincang mengenai sambai un pegaga ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Asnawi Zainun SH. Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi nih perjalanan ke RRI? Alhamdulillah aman. Aman ya, lancar Pak ya. Lancar. Ya, pendengar dan pemirsa, Pak Asnawi Zainun SH adalah selaku Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar. Dan narasumber yang kedua yang akan kita ajak berbincang juga ada Ibu Indra Suliati. Assalamualaikum Ibu Indra Suliati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu juga tadi lancar aja nih dalam perjalanan ya? Alhamdulillah lancar. Baik, pemirsa dan pendengar, Ibu Indra Suliati merupakan owner Putro Food UMKM kuliner yang sukses mengembangkan berbagai produk kuliner termasuk olahan daun pegagan. Baik, kita coba berbincang-bincang lebih lanjut ini kepada Pak Asnawi dan Ibu Indra Suliati, mungkin bisa menyapa dulu pendengar dan pemirsa kita. Assalamualaikum pendengar dan pemirsa seluruh Indonesia jadinya ya Kak Anggi ya. Iya, Bapak juga mungkin ya. Assalamualaikum, selamat malam ya kepada semua pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Iya, baik. Anggi coba awalnya ke Pak Asnawi dulu. Ini penasaran ini Pak, daun pegaga tapi dibuat sambal. Artinya ini kan bahannya daun ya, tapi kita sebelum lebih lanjut dulu membahas mengenai seperti apa sambalnya itu, pastinya ini ada yang mengawali Pak ya, sambal daun pegaga ini atau orang Aceh nyebutnya sambai. Un pegaga. Un pegaga. Ada juga yang menyebutnya lambai Pak ya. Ya. Ada juga ada yang menyebutnya lambai. Ya. Nah, ini mungkin ingin diketahui dulu Pak, sejak kapan orang Aceh ini mengenal sambal un pegaga dan bagaimana nih sejarahnya munculnya sambal ini Pak? Ya, yang pertama kan Aceh ini dikenal dengan sebuah negeri yang kaya akan kuliner kan. Dan ini mungkin dipengaruhi oleh posisi Aceh ya yang terletak di kawasan perdagangan internasional. Jadi dari berbagai bangsa itu datang ke Aceh dalam kaitannya dengan perdagangan kan. Nah, ini mungkin mempengaruhi kekayaan kuliner yang ada di Aceh. Nah, kalau ditanya sejak kapan bangsa-bangsa luar itu datang ke Aceh, itu mungkin berabad yang lalu, sejak abad 15, mungkin lebih awal kan, 16 dan seterusnya kan. Nah, kuliner Aceh kan ini kemudian dipengaruhi oleh beragam kuliner-kuliner dari berbagai bangsa. Ada India kan yang datang ke sini, ada orang Arab, ada orang Cina. Dan ini menjadikan kuliner Aceh itu kaya akan rempah ya, berbagai macam rempah Ibu kan, yang menjadi bagian dari racikan kuliner Aceh. Termasuk di dalamnya lada ya. Malah lada ini sudah masuk sangat dalam Bu, dalam peradaban Aceh ya, sehingga orang Aceh banyak sekali menjadikan lada ini sebagai simbol
filosofi dia kan jadikan simbol dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ketika orang tua kita mengharapkan kita harus siap siaga dalam menjalani hidup. Orang tua bilang gini, truk kapai pula lada. Ketika nyampe kapal dagang baru nanam lada. Itu menandakan orangnya nggak siap menjalani hidup, kan? Filosofinya. Atau orang tua bilang gini, Ibu Anggi, musim timur tatarik pukat, musim barat tapula lada. Itu artinya kan kita harus mampu menyesuaikan diri dalam menjalani hidup, harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan kita, ya kan? Lingkungan kita. Atau orang tua bilang, tamita blang yang jid padi, tamita gli yang jid lada. Nah, nilai-nilai seperti itu kan simbolnya itu kan dari salah satu rempah, ya, rempah. Ini menandakan bahwa rempah itu memang sudah masuk terlalu ke dalam peradaban orang Aceh, kan? Orang Aceh. Nah, kalau ditanya kapan sambai on belacan ini dimulai? Sambai on pegaga, ya sambai on pegaga ini dimulai. Ini memang kita mencari-cari kan sumbernya, memang secara pasti sampai sekarang atau sejauh yang saya ketahui belum ada ya datanya. Tidak bisa dibilangkan tahun berapa. Tahun secara konkret enggak, kan? Tapi dipastikan ini kan warisan Indatu, warisan nenek moyang kita yang sudah ada sejak berabad-abad, sejak masa Kesultanan Aceh. Mungkin salah satu indikator yang bisa kita buktikan ya terkait anggapan bahwa sambai on pegaga ini sudah ada sejak berabad yang lalu. Kita lihat dari sebaran budaya meracik sambai on pegaga ini, on pegagan ini. Kita lihat hampir semua kawasan di Aceh ini, terutama di daerah pesisir, Ibu, baik itu pantai barat maupun timur, itu dikenal sambai on pegaga. Ini berbeda misalnya dengan kita mengenal juga di Aceh misalnya salah satu kuliner yang juga ada di bulan Ramadan. Ibu Pedah misalnya. Ibu Anggi tahu Ibu kan? Ibu Pedah. Ibu Pedah itu hanya berkembang di Aceh Besar. Di Aceh Besar pun tidak semua wilayah ada Ibu Pedah itu. Hanya di wilayah tertentu. Berbeda dengan sambai on pegaga ini. Itu dikenal hampir di semua kabupaten kota di Aceh. Kecuali saya tanya-tanya di bagian tengah mungkin tidak ya. Tapi di pesisir semua kabupaten kota mengenal sambai on pegaga ini ya. Ini bagi saya membuktikan bahwa keberadaan sambai on pegaga ini sudah lama berkembang di Aceh. Ya, kapan ya sejak masa Kesultanan dulu sambai on pegaga sudah masuk terlalu dalam kayaknya ya dalam budaya Aceh ini. Jadi sudah begitu mendalam ya, terutama di kawasan pesisir. Di kawasan pesisir. Dulu kalau bulan Ramadan tanpa sambai on pegaga nggak lengkap Ibu. Anak jadi puasa, tidak jadi puasanya. Iya. Baik, jadi rasanya juga enak gitu, apalagi umumnya orang suka gitu ya. Suka, tapi Pak Asnawi, kenapa ini hanya muncul di bulan Ramadan? Anehnya gitu. Di bulan-bulan lain nggak ada gitu Pak. Ya mungkin ini bagian dari kearifan orang Aceh dulu kan. Ketika kita berpuasa kan yang pertama kan puasa itu bulan istimewa. Jadi harus ada sajian-sajian istimewa Ibu kan. Gitu ya, Pak, Yang kedua kan nggak dapat kita itu, Pak. Kemudian kan harus kita akui secara fisik kondisi kita dalam bulan Ramadan itu kan cenderung misalnya agak lemas gitu kan, perlu pemenuhan gizi atau kalori tertentu kan. Nah, jadi orang dulu para nenek moyang kita mungkin berkreasi dalam hal ini. Apa yang menu yang kita pilih supaya bisa mendukung ibadah puasa kita, karena di dalamnya kan terkandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita kan, betul ya. Ya, ada khasiat-khasiat di masing-masing daun itu kan yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa sambai on pegaga itu
harus ada di bulan Ramadan. Di bulan Ya. Ramadan. Baik, ini menarik sekali. Ya. Saya coba ke Ibu Bunda ya, Bunda Indra ya. Namanya Bunda Indra Pak Asnawi, tapi ibu-ibu. Ya. Baik, Ibu Bunda Indra ini. Kalau boleh tahu nih di awal dulu ya, Bunda kan sebagai pengusaha UMKM Putra Food Aceh ya. Iya. Ini mungkin bisa lah di awal berceritakan dulu bagaimana berdirinya Putra Food ini. Ya, baik Kak Anggi, terima kasih pemirsa dan pendengar seluruh Indonesia. Jadi Putra Food itu awalnya lahir karena COVID. Jadi imbas COVID adalah Putra Food. Kita pertama hanya mengantar atau memberi sedekah makanan kepada orang-orang yang terpapar COVID. Kemudian mereka rapid order dan kita juga buka open order. Jadi kami khususnya sebenarnya di kuliner tradisional Aceh. Karena sekarang ini semakin memudarnya kuliner tradisional ya. Anak-anak kita remaja kalau mau cara buka puasa bersama mungkin mereka nggak pilih kuliner tradisional Aceh. Sebenarnya kenapa? Salah satunya kuliner tradisional itu biayanya agak tinggi ya Pak ya. Karena dia rempahnya lebih gitu. Maksudnya seperti masakan harus ada unelu, awuh telhu, awuh masak. Jadi lengkap. Jadi di situ yang membuat harganya lebih tinggi dibandingkan dengan makanan kekinian. Tapi kita berupaya bagaimana anak-anak kita masa depan nanti mereka kenal dengan makanan tradisional Aceh sendiri. Makanya saya selaku owner Putra Food sangat bersemangat gitu. Jadi concern di makanan tradisional ya. Kita imbangin Kak Anggi sama di pasar. Di pasar Lambaru itu cuma kita udah jauhin dari jauh-jauh hari untuk sampai khusus tradisional ditinggal. Nanti ditinggal. Tapi pada saat kita juga ada menu kekinian itu, jadi anak-anak juga kita perkenalkan ini apa? Ini ayam masak Aceh gitu. Mengikuti zaman tapi yang tradisional tidak dilupakan ya. zaman. Penasaran ini Bunda, mungkin Bunda bisa menceritakan di dalam sambai on pegaga ini ada daun apa saja? Memang seperti dibilang sama Pak Asnawi tadi, itu sambai pegaga itu ada 44 jenis ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu udah susah untuk mendapatkan 44 jenis daun, daun dan bahannya itu 44 jenis. Tapi yang utama itu memang harus ada daun pegaga itu sendiri. Daun pegaga, kemudian ada daun jenis apa untuk jambu, itu semua daun jambu, jenis jambu apa aja itu kita mau jambu air, mau jambu batu bisa ya, jambu semua. Itu diambil daunnya. Iya, diambil semuanya. Kemudian daun kedondong, daun tapak leman, dan yang paling gimana kita bilang itu ada daun onsi gentet. Itu daun onsi gentet itu sendiri kalau kita pegang pada dasarnya kita nggak selera, memang bau kentut ya Pak ya. Makanya dibilang daun si kentut ya. Tapi begitu dicampur dengan untuk sambai tadi dengan daun pegaga dan lain-lain, dia aromanya berubah rasa ya, berubah aroma sehingga aromanya jadi harum gitu, bercampur dengan daun-daun yang lain. Jadi memang menurut pesanan kalau ada yang pesan itu setiap hari Bu buat selama bulan puasa. Saya Putra Food, kami kan tidak membuka gerai yang setiap hari, tetapi kita ada orderan, misalnya ada orderan nasi kotak, kemudian ada orderan prasmanan. Jadi kalau di bulan puasa itu memang kita masukkan salah satunya, walaupun orang nggak minta, daun pegaga itu untuk memperkenalkan tradisi kita tadi di bulan puasa itu. Jadi kita tetap tambahkan daun pegaga biar orang kenal. Biar orang menarik kenal sekali. Ini di depan kita pemirsa dan pendengar, di depan kita sudah ada apa nih olahan sambai pegaga ya. Kita bisa boleh tunjukkan ya. Ini olahannya dari daun
daun-daun tadi boleh dibuka Ya, ya? boleh dibuka. Kita buka ya dulu ya. Kita mau menunjukkan kepada pemirsa seperti apa dia bentuknya. Sambai unpegaga ini bukan dalam arti kata dia yang penuh dengan cabai-cabai gitu ya. Bukan, jangan bayangkan seperti sambal lado ya. Gini ya Bu ya. Ya, ini olahannya sesudah. Oh ya Ibu, dari daun-daun tadi hampir lebih kurang 44 macam tadi, semuanya bagaimana cara mengolahnya? Kita pertama kita sekarang kalau saya sendiri itu kita nggak ada cari lagi ke hutan-hutan ya, karena kita udah sama di pasar di pasar Lambaru itu, cuma kita udah jauhin dari jauh-jauh hari untuk sampai Pegaga. Jadi setiap ada orderan, saya langsung nelpon Nyak itu untuk menyiapkan daun untuk sambai untuk saya. Jadi kita bagaimana saya bilang, kita memang untuk daun-daunan itu kita cuci bersih, kemudian kita potong halus. Dirajang halus ya, dirajang halus nih sepertinya ya. Itu sebenarnya pada dasarnya kalau mungkin kalau nasional itu lebih ke urap ya Bu ya. Mirip seperti urap. Mirip seperti urap. Tapi ini memang sajiannya mentah. Jadi kalau kenapa itu hadir di saat puasa, untuk kesehatan sangat bagus karena tidak mengandung minyak, tidak semua, dan daunnya daun murni. Jadi semua, saya rasa ada sakit apa aja tidak masalah untuk mengkonsumsi sambai Pegaga ini Bu. Ya, jadi menarik sekali pendengar dan pemirsa. Tadi Bunda Indra juga mengatakan bahwa baik sekali untuk kesehatan. Nah, ini kembali ke Pak Asnawi. Bapak mungkin bisa menjelaskan khasiatnya Pak untuk kesehatan kita, apalagi saat menjalankan ibadah puasa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan. Ya, khasiatnya seperti Ibunda Indra tadi sampaikan kan, itu daun, macam-macam daun itu kan masing-masing memiliki khasiat. Jadi disebutkan misalnya daun pegaga itu sendiri kan memiliki zat antioksidan yang yang bisa membantu daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Bisa juga sama juga dengan daun kemangi ya. Kemangi masuk ya. Kemangi, daun kemangi. Itu sama kan, itu bisa masuk Bu, kemangi. Kadang-kadang kita masukkan karena nggak semua mungkin kalau dulu sulit mencari daun-daun ini. Atau tapak leman tadi. Daun tapak leman kan kalau kita dengar-dengar kadang-kadang disebut juga dengan Viagra Jawa kan. Nah, itu kan membantu kesehatan ya, daya tubuh dan sebagainya, kekuatan ya Pak, kekuatan ya, kita fit ya Pak. untuk fit ya. Nah, itu saya pikir ya tergantung kepada daun-daun yang menjadi olahan sambai Pegaga ini. Tapi kan secara psikologis sebenarnya kan ada filosofi juga dari daun-daun tersebut sambai Pegaga ini. Karena disebut misalnya kan dengan ungkapan 44 daun itu. Sebenarnya dari dulu nggak sampai kadang-kadang. Bisa lebih, bisa nggak sampai. Tapi tetap disebut ramuan 4. Penyebutannya ya. Karena ternyata angka 44 itu ada nilai sakral tersendiri di masyarakat Aceh, kan? Bukan hanya dalam olahan sambai Pegaga saja, tapi misalnya kan kita sering dengar orang-orang yang baru melahirkan, bukan? Kan nauro mading, namano puluh pet, kan? Puluh pet. Kemudian pada orang meninggal, juga ada hari 44. Ada awuh puluh pet, kan? Dulu juga orang-orang sering bilang misalnya tentang benih padi, bijeh puluh pet. Padahal kalau kita hitung bisa jadi lebih, atau kurang. Jadi angka 44 ini sepertinya pada orang Aceh ada nilai sakral tertentu. Salah satunya ada yang menganggap bahwa ketika orang meninggal itu rohnya dari hari pertama sampai hari 44 itu masih tinggal bersama kita. Jadi yang dilakukan orang adalah bagaimana menciptakan suasana harmoni antara kita dengan roh yang masih ada itu. Jadi sampai Pegaga ini pada dasarnya adalah
memiliki makna simbolis bagaimana membangun harmoni ya dalam kehidupan kita. Seperti sampai Unpegaga ini kan harmoni. Iya, iya. Bersatu di situ ya. Beragam daun tapi menjadi sebuah racikan yang harmoni yang melahirkan rasa yang digemari, yang bermanfaat bagi kesehatan kita, kekuatan kita, ya kan. Nah, ini makna filosofi yang terkandung di dalam sambai Unpegaga ini ya. Jadi kalau ketika kita makan Unpegaga, bayangkan sebuah kehidupan yang harmoni dalam kehidupan dari beragam menjadi satu ya, itulah harmoninya. Itulah harmoninya, simbol keharmonisan yang ada di sambai Unpegaga ini, dan seharusnya itu menjadi cara pandang kita kan, cara pandang kita dalam menjalani kehidupan ini. Iya. Baik, kembali ke Bunda Indra. Tadi yang namanya aja sambai Unpegaga atau sambal daun pegaga, pasti bahan bakunya yang pertama sekali daun pegaga. Nah, selama ini bagaimana nih Bunda mendapatkan daun pegaga? Apakah sulit atau masih mudah di Aceh? Dia karena kalau di Aceh itu karena udah tradisinya di bulan puasa tuh ada sambai Unpegaga, jadi sekarang memang udah dibudidayakan. Jadi kalau dulu memang ya harus mencari kemana-mana, tapi sekarang enggak, udah dibudidayakan. Itu kalau di daerah Aceh Besar, di daerah Darussalam Tungkup sana memang ada sama dengan sayuran lainnya, mereka udah membudidaya. Jadi kalau dibilang Pak Asnawi tadi harmoni, memang itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kayak cerita tadi, onsi gendet itu bau, tetapi begitu bercampur, jadi seseorang ibaratnya walaupun dia hina, tapi kalau udah disatukan, tetap. Mungkin kalau daun segendet aja kita lihatnya aja nggak mau. Seperti daun kemude, daun kemudu ya. Itu dalam Bunda memilih daun-daun ini, apakah ada standarnya? Misalnya kan ada daun yang tua, daun yang muda, begitu Bunda? Dia sebenarnya kita pasti bukan yang muda, bukan yang tua, dia yang patun istilahnya Pak. Yang patun itu maksudnya kayak yang remaja lah. Remaja tapi bukan pucuk bukan pucuk, karena kalau udah pucuk, kalau pucuk kali kadang lendirnya lebih tinggi, jadi nanti agak bisa pahit, mempengaruhi rasa juga. Kemudian bentuknya mungkin agak menggumpal kalau yang terlalu muda-muda ya. Jadi memang udah standar. Cuma karena kondisi sekarang memang susah untuk mendapatkan daun-daunan itu, ya apa yang ada lah kita gunakan. Karena memang kalau orang memang sebulan puasa mereka memang menjual sambai pegaga, jadi mereka mungkin bisa menyiapkan dengan pergi ke gunung untuk mencari gitu, untuk pergi ke gunung. Gunung ya. Sebenarnya memang di Aceh ini banyak makanan khas di bulan puasa, karena bagi kita itu memang betul-betul bulan istimewa ya Pak ya. Jadi kayak yang tadi istimewa dikeluarkan semua. Tapi kami dari Putra Food walaupun itu bukan Aceh bagian kami, tetapi kami tetap membudayakan kembali seperti kanji rumbi. Kalau kanji rumbi di Aceh Besar itu mungkin kurang apa Pak ya, tapi kurang terkenal lah di Aceh Besar. Tetapi kami dari Putra Food tetap menghadirkan kanji rumbi, kemudian ibu pedah, roti seep, itu makanan-makanan yang khas-khas itu tetap dihadirkan ya, supaya jangan hilang. Karena dari luar biasa upayanya Bunda. Dari keluarga saya sendiri, anak-anak saya, kalau roti seep itu udah di puasa Syawal aja, pasti mereka bilang, Bunda kok kurang enak kayak puasa gitu. Kemudian satu lagi yang paling khas di puasa itu buah timun masak Pak ya. Itu nggak ada buah timun masak itu di hari lain. Makanya kalau sambai Unpegaga ini kami lestarikan. Seperti saya katakan tadi, itu kami menyiapkan. Kadang orang-orang yang pesan orderan catering bilang, ini apa Bu? Inilah makanan khas. Makanan khas puasa. Concern seperti itu luar biasa nilainya ya, ada upaya ya Pak Asnawi ya. Kalau saja semua UMKM seperti Bunda ini ya, sangat terbantu untuk tetap melestarikan kuliner khas ya Pak Asnawi. Betul ya. Nah tadi kita dengar Bunda mencari bahan itu sudah agak sulit.
Kalau begitu Pak Asnawi bisa jadi satu saat ini ditakutkan ya akan hilang khas di bulan Ramadan masyarakat Aceh sampai Unpegagan ini seperti bahan baku tadi. Nah kalau begitu mungkin bisa dipikirkan ini Pak Asnawi dari MAA sendiri, mungkin apakah ada upaya-upaya untuk agar daun pegaga ini mudah didapatkan, mungkin bisa ada upaya lah gitu Pak. Ya, kecenderungan di lapangan kita lihat memang daun pegaga termasuk beberapa jenis daun lainnya sudah agak sulit untuk kita dapatkan. Kalau dulu kan, kalau masa kecil saya, Bunda Indra, kalau kita ke sawah itu banyak tumbuh di pematang. Di pematang, tinggal ambil aja kan. Sekarang nggak begitu lagi Pak sawah? Sekarang apa orang udah semakin ngerti atau bagaimana? Mungkin ada hubungannya juga dengan penggunaan pestisida kan. Mungkin ada daun pegagan ini dia agak sensitif ya, terhadap penggunaan pegagan, sehingga ya mempengaruhi pertumbuhannya kan. Mungkin ini baru ini kan perlu penelitian lebih dalam apakah ada pengaruh. Tapi buktinya kalau dulu banyak kemana-mana kita ke kebun, di pinggir sawah, di pematang. Karena dia tumbuhnya merambat Pak ya. Merambat secara alami kan. Tapi sekarang nyatanya agak sulit memang. Walaupun di beberapa wilayah seperti kata Bunda Indra tadi masih ada kan, masih banyak ibu-ibu yang mencari daun pegagan ini kemudian dijual di pasar. Tapi secara umum kan kita melihat ini sebuah ancaman ketika jumlahnya semakin berkurang kan. Ini sebuah ancaman. Oleh sebab itu saya pikir memang diperlukan terobosan ya. Tadi Bunda Indra misalnya sudah menyebutkan ada sejumlah petani yang mulai membudidayakan ya. Tapi orang bilang Bunda Indra beda antara yang tumbuh alami dengan yang dibudidayakan kan. Dari sisi jenisnya beda Bunda. Jenisnya nggak beda Bu, perasaan ke saya Kak Andi kan. Cuma kalau yang kita budidaya itu dia agak berair, dia agak berair, maksudnya dan lebih besar-besar daunnya. Lebih besar-besar, udah tuh batangnya memang agak berair, udah sejenis daun sop batangnya. Tetapi kalau yang tumbuh liar itu memang lebih kecil-kecil lagi dia. Padat ya. Lebih padat. Yang tumbuh alami itu kan. Tapi saya pikir nggak masalah kan, nggak masalah. Jadi perlu ada terobosan untuk melakukan pembudidayaan terhadap tumbuhan daun pegagan ini, pegagan. Bukan hanya itu, juga beberapa jenis daun lainnya yang kita butuhkan untuk mengolah sambai pegagan ini, karena beberapa yang sangat sulit juga ditemukan. Kita cari di pasar juga sekarang sudah agak sulit kan. Paling sekarang ada 6-7 jenis gitu kan, selain yang bisa tumbuh di pekarangan rumah kita kan. Nah, saya pikir dalam hal ini pemerintah harus hadir ya Bu Anggi, harus hadir untuk ini ya. Untuk ini ya, untuk melestarikan ini ya budaya mengolah sampai kuliner khas Aceh. Pemerintah ini harus kan hadir. Harus hadir kan, termasuk MAA di dalamnya. Karena ini memang perintah undang-undang untuk Aceh, perintah undang-undang kan. Sebagai pelaksanaan misalnya dari undang-undang nomor 11 2006, undang-undang tentang pemerintahan Aceh kan. Kita bisa lihat misalnya di pasal 98, di pasal 16, pasal 17 kan. Sebagai pelaksanaan dari pasal 98, pasal 16, pasal 7 undang-undang pemerintahan Aceh. Kan sekarang di Aceh sudah ada kanun namanya kan. Kalau di luar Aceh namanya peraturan daerah. Tapi kalau di Aceh kanun kan. Ada kanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Bu Indra kan. Nah, di pasal 12 kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Di pasal 12 itu diatur lingkup pembinaan kehidupan adat. Ada 19 lebih lingkup pembinaan kehidupan adat, termasuk di dalamnya adalah pelestarian makanan tradisional Aceh. Makanya sudah diatur ya. Sudah diatur oleh undang-undang. Jadi pelestarian kuliner khas Aceh itu merupakan salah satu hal yang menjadi urusan wajib pemerintah. Kan? Misalnya di pasal 16 ya. UPA, pasal 16 ayat 2 huruf B. Salah satu urusan wajib lainnya pemerintah Aceh adalah membina kehidupan adat dan adat istiadat yang bersendikan agama Islam. Yang mana
Ya, yang tadi yang disebutkan di pasal 12 Kanun Aceh nomor 9 2008. Jadi ada tanggung jawab pemerintah dalam hal ini untuk melestarikan ragam kuliner khas Aceh. Jadi pemerintah di sini harus hadir. Jangan kan, cuek aja gitu. Jangan cuek aja. Hilang semua nih ya. Kan karena ini juga salah satu kekayaan budaya kita kan, dan saya pikir kekayaan budaya kuliner ini punya nilai jual kan. Nah, ini aset budaya kita yang bisa kita jual ke dunia internasional, malah ke nasional, ke internasional. Kami punya ini. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau ini kemudian hilang ya, diakui oleh kemudian diklaim orang lain kan, diklaim orang lain kan, rugi kita. Ya, rugi karena ini memang punya nilai ke depan. Mungkin melalui industri pariwisata kita bisa promosikan. Di Aceh ada ini ya. Apa ya yang khas di bulan puasa kalau di Aceh? Ada sambai un pegaga. Ya, sekali lagi Ibu Bunda Indra, ada kanji rumbi, ada kuda, ada botimon masak, botimon suri itu ya. Suri dan sebagainya. Nah, ini kan menarik sebenarnya, menarik. Jadi sekali lagi Ibu Anggi, pemerintah harus hadir dalam hal ini untuk melakukan terobosan kan. Bisa jadi ke depan ada taman taman sambai un pegaga kan. Taman un pegaga. Jadi jadi saya pikir semua harus hadir dalam hal ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya lembaga atau badan pemerintahan. Lembaga-lembaga institusi pendidikan juga harus hadir, kampus misalnya kan. Nah, mereka harus melakukan, misalnya Fakultas Pertanian atau MIPA misalnya, mereka kan perlu melakukan penelitian misalnya kan. Bagaimana supaya lebih bertahan, khasiatnya apa ya. Kan. Ada lahan tertentu yang tadi ditanami dengan beragam tanaman ya, untuk kebutuhan pembuatan sambai un pegaga. Ini kan menarik ini. Betul. Dan itu perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan. Memang menarik sekali dari bentuknya ini memang sangat menggugah selera, apalagi kita lagi puasa. Aroma juga. Harum gitu Pak. Harum memang harum, menggugah selera lah. Rasanya rame. Rasanya rame. Nah ini untuk harum terus ini tidak kering, tidak basah. Ini pengaruh apa Bunda? Dan harum itu dihadirkan apa? Harum itu ada daun jeruk perut, kemudian serik, kemudian bungong kala. Bungong kala ya. Bungong kala itu yang membuat sangat harum. Itu khas tersendiri ya. Kemudian kalau berbicara yang memang udah banyak yang nggak ada, itu seperti untuk bumo. Itu bagaimana tuh? Daun tutup memang, bumi. Bahasa Indonesia daun tutup bumi. Itu udah nggak ada, itu diganti apa? Nah itu maksudnya dari 44 itu sudah tidak ada. Sudah banyak yang tidak ada yang kita cari. Dan kalau daun pegaga ini tidak ada, Bunda, apakah ini bisa juga dibuat sambai un pegaga ini? Sedangkan daun pegaga tuh hari itu kita nggak dapat gitu. Bagaimana itu? Kalau kita buat sambai bisa aja Kak Anggi. Cuma kan kalau orang yang memang sering makan atau dia udah tahu, itu ada terasa, ada kejanggalan. Beda gitu ya. Ada kejanggalan. Hanya orang Aceh kan sepat Pak. Rasanya sepat. Mangat dan merasatan. Kayak gitu orang Aceh bilang. Jadi bagi lidah-lidah yang udah biasa tahu bahwa itu tidak ada daun pegaga. Luar biasa. Pak Asnawi, ini mungkin ini yang dipikirkan, apakah ada satu kepercayaan ataupun keyakinan bagi masyarakat Aceh di dalam bulan Ramadan itu terhadap sambai un pegaga ini? Apakah memang dengan mengkonsumsi itu kita akan begini, menambah ada nilai plusnya gitu? Apakah ada seperti itu? Apa istilahnya, pengakuan ya, pengakuan orang-orang yang mengkonsumsi atau yang memakan sambai un pegaga ini, memang mereka mengatakan kalau makan un pegaga itu badan terasa lebih enak, lebih ringan kan, kalau masuk angin keluar anginnya kan. Bukan menjadi masuk angin ya Pak ya? Bukan justru ya, menjadi kan obat ini daunnya kan mentah gitu kan. Mungkin dalam pikiran orang karena daun itu mentah semua takut masuk angin gitu. Karena nggak direbus, nggak dikukus gitu.
Tapi ternyata justru bisa membantu untuk mengeluarkan angin dalam badan kan. Jadi bagi orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi sambal daun pegaga ini, kalau sehari nggak makan rasanya kurang lengkap ya, kurang enak, ya kan? Iya, Ya, jadi itu keyakinan mungkin ya, keyakinan ya. bukan sugesti atau apa gitu. Tapi Kalau- saya pikir itu memang betul, Bu. Ya, dengan manfaat khasiat-khasiat dari masing-masing daun itu kan, itu akan membantu meningkatkan ada kandungan gizinya ada ya Pak ya. kandungan gizi ya. Jadi kan dari mungkin dari keyakinan merasa bahwa ini timbul kekuatan gitu. Bisa jadi ya bisa Pak ya. bisa jadi sugesti, bisa jadi itu memang dipengaruhi oleh zat-zat yang ada di dalam. Pak Asnawi sendiri suka kan? Ya sangat suka. Kalau saya lihat Kak Anggi ya, orang tua dulu nenek-nenek saya kalau buka puasa makan kurma 3 biji, kemudian makan sambal ini sikit. Ini kan sudah bersaksi 44 macam ya, jadi saksi berpuasa. Kemudian langsung sholat baru nantinya makan gitu. Mungkin dari urutan yang dimakan itulah yang membuat segar, badan enak. Jadi kalau nggak ada sambal ini nggak tahu mau makan apa, siap makan kurma tuh, minum sedikit nggak tahu mau makan apa. Jadi itu gitu. pengaruh mungkin. Ya, pantesan. Anggi pernah berbuka puasa ya begitu juga. Sebelum sholat sesudah kurma sampai pegaga ini dimakanin gitu kan, itu belum ketemu nasi. Sholat nanti baru makan nasi gitu. Kemudian Kak Anggi kan saya sedikit Pak Asnawi tadi mengatakan keterlibatan pemerintah ya. Jadi kalau saya sekarang sudah terlibat dalam acara PKA Pekan Kebudayaan Aceh, itu memang stand kita itu memang kurang. Seharusnya ada stand khusus kuliner bulan puasa, kuliner Ramadan. Karena betul. saya sendiri di PKA kemarin itu saya dapat posisi sebagai on murung sirbo. Jadi stand saya nasi on murung dan sirbo. Jadi harapan kita nanti di PKA yang akan datang itu udah ada stand khusus kuliner puasa. Jadi semua makanan puasa dari wilayah mana aja kita bisa dapat di situ. Kalau misalnya kayak timun suri itu kan nggak ditanam. Jadi bagaimana upaya pemerintah di saat acara itu? Jadi ada minuman timun suri itu karena pelestarian jangan sampai diambil orang tadi. Jadi itu nanti ada penetapannya, ada hakinya Pak Asnawi. Ada haki bahwa ini milik Aceh, makanan milik Aceh sendiri ya. Karena di PKA kemarin itu sangat ketat di stand PKA kalau kita bahas. Itu ada yang jual minuman lemon, tapi lemon Malaysia langsung diusir. Karena pakai bahan-bahan dalam. Bah kuyun mentang dia bilang kayak gitu. Jadi itu Pak Asnawi mungkin nanti bisa mewakili dan Kak Anggi selaku bagian pemerintahan juga ya. Ada stand khusus makanan kuliner di bulan Ramadan. Dan kalau bisa kita hakikan sehingga orang lain tidak bisa merebut bahwa itu memang udah milik kita Aceh. Gitu. Insya Allah ya Pak Asnawi ya. Atau kita usulkan penetapan WBTB namanya, Warisan Budaya Tak Benda. Apakah di tingkat Aceh atau di salah satu kabupaten kota di Aceh ya. Kembali ini kepada sampai pegaganya. Mungkin pemirsa ataupun pendengar kita ada yang penasaran, Bunda, bumbunya apa aja Bunda? Mungkin boleh disebutkan secara lengkap. Tadi kan daun-daunan sudah bumbunya Bunda, bumbu lengkap. Bumbunya memang tradisional juga. Sebenarnya kalau ini memang kebetulan belimbing uluh lagi musim ya Kak Anggi. Jadi asamnya kita pakai belimbing uluh. Cuma kalau nggak musim belimbing, kita bisa menggunakan asam suti. Jadi untuk sampai pegaga ini memang tidak ada olahan. Kemudian kelapanya kelapa murni, garam, belimbing uluh, kita kasih sedikit kelapa gonseng. Kelapa yang digonseng, dihaluskan. Unili. Kalau orang Aceh menyebutnya unili. Itu aja dia Kak Anggi. Nggak ada yang apa. Memang sangat murni. Memang semua belum dimasak. Semua belum dimasak. Baik, menarik dari harumnya ini karena lagi puasa aja nih ya. udah ngiler dari harumnya.
kepada Pak Asnawi lagi ini mengenai Sambai Un Pegaga ini, apakah Bapak pernah mendengar ini ada seorang ahli gizi yang memang sudah mengakui ini khasiat dari Sambai Un Pegaga ini, Pak? Sejauh ini belum. Belum. Sebelum. Kita mungkin ada, tapi kita belum mendengar ya. mungkin kita belum mendengar. Kan? Mungkin suatu saat bisa diteliti ya Pak ya. Apa khasiatnya kok bisa orang jadi bisa lebih staminanya jadi lebih segar gitu ya Pak ya. Dari daun-daunan hanya dari daun-daunan. Ya, kita harapkan memang ada lembaga apa itu kampus ya yang meneliti tentang Sambai Un Pegaga ini. Saya pikir ini penting, terutama bagi Bunda Indra kan. Ketika datang pelanggan, bisa jadi kan nggak semuanya orang Aceh kan. Iya. Kalau datang tamu dari luar Aceh kan, iya. Bunda Indra bisa menjelaskan, nah, ini kandungan gizinya kan, kalorinya seperti ini kan, manfaatnya bagi kesehatan sebagainya. Jadi saya pikir memang perlu ada kajian ya. Iya betul. Nah ini Pak, Sambai Un Pegaga ini bisa dihidangkan dengan menu-menu yang lain berarti kan? Bisa. Ya bisa. Tidak enggak menghalangi dia walaupun kita pakai ikan apa gitu ya, enggak Bunda ya. Iya. Sebagai selama ini kan kita belum mendengar ada dampak negatifnya misalnya kan dari mengkonsumsi Sambai Un Pegaga ini. Malah kan dia menjadi teman makan nasi juga kan. Ya bukan? Teman makan nasi pelengkap gitu pelengkap. Ya. Dan pemancing selera. Itu kita tadi di saat berbuka puasa, bagaimana kalau di sahur? Kadang masih bisa, masih enak gitu kondisinya ke kita? Tapi kalau ada juga keluarga yang memang mereka di sahur juga makan Sambai Pegaga juga masih ada. Bunda kalau misalnya kita sertakan di saat berbuka puasa, masih tahan nggak dia Bunda? Kondisinya kalau kita makan nanti pada sahur? Nggak tahan Kak. Nggak tahan? Oh, basi. Karena pengaruh apa tadi kelapa? Mungkin kalau dimasukin ke kulkas bisa tahan. Ketika dimasukkan ke kulkas, waktu kita sahur lagi, itu nggak dipanasin ya Bunda ya? Nggak dipanasin. Jadi mungkin bagaimana caranya? Kan kita nggak dingin, nggak suka juga dingin kali ya. Di sahur Mungkin lebih awal atau dikukus boleh nggak? Biasanya cuma ditaruh di Magicom sebentar aja atau di oven bentar aja. Udah beda. Untuk ngeluarin, cuma rasanya udah beda. Iya. Ya, jadi tapi dia tidak menghalangi kalau kita konsumsi dengan yang lain. Memang dia dimakan dalam keadaan segar. Dulu ibu-ibu kita kan memang meracik Sambai ini memang menjelang berbuka kan. Misalnya 1 jam sebelum berbuka dia. Tapi kalau sekarang kan mungkin agak sulit kan, apalagi untuk kebutuhan banyak kan. Nah dulu kan orang-orang meracik ini kan masing-masing ya di rumah kan. Karena itulah kepentingannya kita makan ini dalam kondisi benar-benar dalam keadaan segar ya. Apa masyarakat Aceh masih sangat menyenangi Pak Sambai Un Pegaga ini atau memang sudah agak kurang untuk mengkonsumsi? Sebenarnya masih sangat menyenangi. Cuman karena itu tadi kan, karena kesulitan dalam mencari dedaunan bahan-bahannya, sehingga di banyak tempat sudah agak jarang kan, agak jarang. Dan terkendala terbesar juga Kak Anggi bagi kami pribadi untuk merajang halus itu. Tidak semua orang bisa merajang halus. Tidak semua orang bisa merajang sehalus itu. Ada triknya, ada caranya Bunda. Dia kalau memang yang nggak biasa tetap nggak dapat. Dia memang kalau kami sendiri itu kalau sekarang sekarang itu pisunya harus pisau cutter karena kan tipis matanya. Udah tuh diikat padat. Kalau berbicara bisnis dari keuntungannya itu sangat fantastis. Walaupun kami tidak menjual langsung ini. Kenapa? Karena begitu kita kumpulkan berapa macam daun dengan satu-satu lembar aja udah sebanyak itu gitu. Jadi keuntungannya sangat fantastis itu. Kalau berbicara dalam segi bisnis. Bisnis ya. Nah berarti selama bulan Ramadan ini apakah ada peningkatan permintaan? Kalau saya kan tadi by orderan ya. Karena, tapi itulah kami menyediakan setiap kadang ini kita berbicara bisnis ya Kak Anggi. Jadi orang Mak spesial kali catering Putra Food sampai Om Pegaga pun ada dia bilang. Padahal itu modal kita nggak sedikit. Cuma sedikit gitu modal kita. Tapi kita bisa memberi ke orang lain gitu. Oh gitu ya. Karena sedikit aja kita potong udah banyak dia jadinya. Jadi
bisa bagus untuk bisnis ya, Ya. dengan biaya yang murah bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Prinsip ekonomi ini Pak ya, benar-benar prinsip ekonomi. Baik, jadi menarik sekali memang ini bisa jadi bisnis untuk kesehatan, manfaatnya baik. Tapi alangkah sayangnya kalau memang masyarakat tidak berkeinginan untuk mengembangkan ya Pak ya. Nah ini ke anak-anak muda sekarang ini Pak, untuk memperkenalkan kuliner tradisional Aceh. Mungkin anak generasi muda ini udah nggak mau Pak yang seperti ini atau kurang suka karena mereka dengan kehadiran makan makanan modern itu yang diburu sekarang kan, makan makanan negara luar. Bagaimana Pak upaya dari MAS? Ya memang harus ada upaya kan dari semua kita kan, kita harus terlibat, baik itu ya masyarakat, pembisnis seperti Bunda Indra kan, pemerintah juga kan, untuk ya kembali mempromosikan keberadaan makanan tradisional ini. Dan saya pikir sampai Unpegaga ini tidak berbeda jauh dengan makanan-makanan modern sekarang ini dari sisi rasanya kan. Apalagi kemudian tadi kita sepakat bahwa sampai Unpegaga ini bermanfaat untuk kesehatan, bisa menambah stamina kan, stamina. Menyembuhkan beberapa penyakit ya kan, bisa menurunkan kadar gula darah juga ya kan, darah tinggi juga kan. Nah ini bermanfaat, saya pikir memang perlu promosi secara lebih kuat di masyarakat ya kan. Kita perkenalkan kepada anak muda juga, saya pikir ke depan harus ada event-event tertentu yang seperti Ibu Indra. Saya mengajarkan anak muda bagaimana mengolah sambai Unpegaga ini kan, karena ini susah-susah mudah mengolahnya. Kita bilang susah nggak susah, tapi kita bilang mudah nggak tapi juga. Tapi tadi kan? perlu kesabaran kan Perlu Bunda. kesabaran, ketelitian kan Ibu kan. Untuk merajangnya untuk merajangnya. Merajang daun-daun tersebut jadi halus. Misalnya kalau nanti ada event Ibu Bunda Indra, ada lomba merajang sampai Unpegaga yang ikutnya anak-anak muda kan, ini kan menarik nih kan, menarik ini. Oh iya baik. Dan memang untuk tetap melestarikan harus ada upaya Bunda ya. Ini kalau dari Bunda sendiri selama ini bagaimana? Apakah sudah ada upaya-upaya untuk semakin memperkenalkan, tetap memperkenalkan selain tadi menghadirkan hidangan-hidangan kuliner ini khusus gitu kan, disertakan ada mengajak generasi muda? Saya mulai dari anak-anak saya memang saya ajarin, sehingga mereka kalau memang ada orderan saya di bulan puasa, mereka selalu mengingatkan yang khas puasa itu. Misalnya, Bunda kita udah berapa hari puasa orderannya belum masuk nih roti seep, di list kita belum ada roti seep, udah tuh boh rorom. Jadi mereka udah selalu mengingatkan saya. Jadi kalau memang dari pemerintahan, kami di Masjid Raya itu di UPTD Masjid Raya, mereka memang minta makanannya yang khas mereka minta. Khas Aceh ya, khas kuliner tradisional gitu ya. Jadi kan kita itu bisa usulkan seperti pasar Ramadan yang sekarang lagi berlangsung di Masjid Raya. Kalau tahun lalu kan ada lomba kanji rumbi. Jadi mereka bisa melestarikan makanan-makanan Aceh itu tadi. Kalau untuk yang Bunda tahu untuk di daerah wilayah lain, apakah ada variasi lagi dari sampai Unpegaga ini? Saya yang tahu identiknya kali enggak Bu. Cuma kalau saya misalnya saya ke Takengon ya Bu. Kalau saya ke Takengon itu saya memang lihat bagus segar-segar kali ini untuk sampai Unpegaga, karena kan Takengon itu wilayahnya pergunungan Bu ya. Jadi memang memang udah banyak tanaman liar yang bisa kita manfaatkan untuk sampai Unpegaga itu sendiri. Iya, baik. Perbincangan kita menarik sekali, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu mengenai Unpegaga tadi. Baik, ini Pak yang terakhir lah mungkin. Apa yang bisa Pak Asnawi sampaikan, apa harapan ya mengenai kuliner khas Aceh yang hanya ada di bulan Ramadan sampai Unpegaga ini Pak. Bagaimana ke depannya? Ya, kita berharap semua elemen masyarakat Aceh kan, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan,
para pengusaha kan dan seluruh masyarakat untuk kembali mencintailah ya kuliner khas Aceh, karena ini adalah sebuah kekayaan budaya kita yang patut kita kembangkan. Apalagi seperti Bunda Indra sebutkan tadi, ternyata kuliner khas Aceh ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi kan. Tadi Bunda Indra bilang dengan modal yang sedikit bisa dapat untung yang banyak kan. Jadi saya pikir ini menarik untuk dikembangkan di masa depan. Ya. Nah, selama kita semua ini peduli, kemudian ikut terlibat dalam melestarikannya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Asnawi dari Bunda. Harapan kami kalau sekarang kan di tempat yang ada di bawah acara buka puasa bersama itu kita bisa menentukan ada makanan khas untuk berbuka. Kalau sekarang kan banyak penawaran, takjilnya udah ada kurma gitu. Sekarang udah mulai terlestari kurma itu setiap buka puasa wajib ada gitu. Jadi juga diiringi dengan sambai umpegaga gitu. Kalau di daerah lain kan mereka ada lalapan. Jadi kita lalapannya ya sambai umpegaga ini langsung gitu. Semoga ini bisa tetap lestari ya, dan Bunda juga tetap concern ini dengan tradisional Aceh kuliner tradisional Aceh. Terima kasih Bunda ya. Pak Asnawi terima kasih banyak ya Pak Asnawi ya Bunda ya untuk sharingnya yang luar biasa nih, sudah berbagi mengenai kuliner khas Aceh yang hanya ada di bulan Ramadan tentang sambai unpegaga atau sambal daun pegagan ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya Pak ya. Pendengar dan pemirsa, demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Asnawi dan juga Bunda Indra ya untuk mengenai sambal daun pegaga, dan mudah-mudahan daun pegaga ini bukan sekedar tanaman biasa memang, tapi punya manfaat besar ya pendengar dan pemirsa ya, juga dengan potensi ekonomi yang menjanjikan. Dan kami ajak juga jangan lupa untuk mendukung usaha UMKM ya, apalagi yang bergerak di bidang kuliner tradisional. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa sajian kami dari RRI Banda Aceh dalam acara obrolan budaya malam hari ini. Terima kasih kesetiaan dan kebersamaannya. Saya Anggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.